Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kalian akan mempelajari tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Kali ini kita lanjutkan sifat koligatif berikutnya. Kan udah belajar kan tentang sifat koligatif minggu kemarin? Apa itu sifat koligatif? Sifat yang tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel. Kali ini coba kalian perhatikan gambar berikut atau grafik berikut. Diagram antara tekanan dengan suhu. Diagram PT untuk larutan dibandingkan dengan pelarut. Nah, ini di sini terlihat ini garis tebal. Ini adalah diagram untuk pelarut. Nah, ini ada keterangannya, pelarut yang tebal. Sedangkan yang putus-putus ini adalah diagram larutan. Kalian udah tahu kan pelarut sama larutan bedanya apa? Pelarut itu contohnya air, misalnya umum digunakan, atau pelarut-pelarut organik yang lain. Sedangkan larutan, pelarut sudah ditambah dengan zat terlarut. Di minimal ada 2 zat dalam larutan. Ada pelarut sama zat terlarut. Sedangkan pelarut hanya 1 ya. Ini gambarnya. Contoh. Ini sumbu Y menunjukkan tekanan. Tekanannya di sini bisa tekanan berapa dari 0 ini sampai dengan 1 atm, 1 atmosfer. Sedangkan sumbu Y ini memperlihatkan suhu. Nah, gambar diagram CA. Nah, CA ini untuk pelarut. Nah, di sini adalah titik-titik perubahan pelarut antara cair dengan padat. Ini antara cair dengan padat. Jadi ini adalah titik-titik ketika air membeku. Cair ke padat itu kan membeku. Nah, di sini garisnya adalah ini suhu atau titik-titik ini adalah titik beku untuk pelarut. Sedangkan garis A ke B ya, ini titik-titik ketika air mendidih dari cair berubah menjadi gas. Nah, titik-titik di sini yang kita hubungkan dengan garis. Nah, ini namanya garis didih air. Saya ulang, A ke C ini berarti titik-titik beku dari cair ke padat. Misalnya pelarutnya air berarti titik beku air. A ke B ini adalah titik-titik didih, misalnya air ya titik didih air, dari cair berubah jadi gas. Untuk yang garis putus-putus, ini garis putus-putus. Ini garis putus-putus ini adalah untuk larutan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah garis beku larutan. Titik-titik di sini adalah titik-titik beku larutan. Sedangkan yang kanan ini dari P sampai titik ini adalah
titik-titik didih larutan. Nah, garisnya namanya garis didih larutan. Titik C, nah kalau kita tarik, nah C aksen ini menunjukkan titik beku pelarut. Contoh air. Pada tekanan 1 atm, titik C ini ya, pada tekanan 1 atmosfer, titik C ini titik beku air adalah 0 derajat. Nah, jadi C aksennya ini adalah 0, itu kalau air pada tekanan 1 atm, ini 0. Sedangkan titik B ini kalau kita tarik garis ke bawah, nah B aksen ini adalah titik didih pelarut, misalnya air. Titik didih air ini pada suhu 1 atm ini menunjukkan angka 100 derajat Celcius. Jadi ini 0 derajat Celcius, misalnya titik beku air. B aksen 100 derajat Celcius untuk titik didih air. Nah, kalau pelarut-pelarut yang lain itu tidak 100, ini 0 ya, bisa lihat pada tabel. Sedangkan sebelah kirinya C, nah ini ke kiri, ini adalah titik beku larutan. Nah, ini bisa ke kiri. Terus ini titik beku larutan. Pelarut sudah ditambah zat terlarut. Jadi kalau ini pelarut, contoh air misalnya yang paling gampang. Air, titik bekunya kita tarik 0 pada 1 atm. Jika air itu misal diberi glukosa atau diberi garam dapur atau asam cuka yang lain, titik bekunya turun. Misalnya ini 0, ini 0. Setelah ditambah zat terlarut, titik bekunya turun, kurang dari 0. Jadi grafiknya ke kiri. Ini untuk grafik titik beku. Nah, selisih antara C, ini kalau kita tarik ke bawah sumbu X, antara C aksen dengan R aksen, selisihnya kan ini turun. Kalau air berarti ini 0. Misalnya R aksennya 10. Berarti ini min 10. 0 ke kiri kan tandanya min. Nah, ini selisih antara titik beku pelarut sama titik beku larutan dinamakan penurunan titik beku dari C aksen sampai R aksen. Ini penurunan titik beku. Lambangnya delta TF. Lambangnya delta TF, penurunan titik beku. Selisihnya. Sedangkan yang kanan ini kalau air misalnya titik didihnya 100 pada tekanan 1 atm. Kalau air itu diberi zat terlarut, ya, air ditambah garam dapur atau air ditambah gula. Nah, jika dididihkan, ketika hanya air mendidih pada 100 derajat Celcius, ketika tambah zat terlarut, titik didihnya lebih dari 100. Titik didihnya lebih dari pelarut. Nah, ini Q aksen. Selisih antara B aksen dengan Q aksen dinamakan kenaikan titik didih. Saya ulang. Jadi kalau titik beku dari pelarut menjadi larutan, titik beku
turun. Ya, selisihnya dinamakan penurunan titik beku. Sedangkan titik didih dari pelarut ke larutan, titik didihnya naik, maka dinamakan kenaikan titik didih. Ini udah ada keterangannya, bisa kalian baca. B aksen, G aksen, ini adalah selisih titik didih, sedangkan C aksen, R aksen adalah selisih titik beku. Q aksen, titik didih larutan, ini titik didih larutan, sedangkan R aksen, titik beku larutan. Ini R aksen. R aksen, titik beku larutan, titik beku pelarut. B aksen, titik didih pelarut. Q aksen, titik didih larutan. Nah, coba kita lihat rumusnya. Minggu kemarin kalian telah mempelajari sifat koligatif itu berkaitan atau bergantung pada konsentrasi. Konsentrasi antara lain 1. Molaritas, ini yang sudah kalian pelajari, molalitas, konsentrasi mol, kemudian molaritas, molar, yang ketiga adalah fraksi mol, itu yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian kerjakan latihan-latihan soalnya kan. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan rumus penurunan titik didih dan kenaikan titik didih delta TB dan penurunan titik beku. Rumusnya adalah delta TB sama dengan KB kali M, kalau delta TF KF kali M. KF ini adalah tetapan, KB juga tetapan, ini KF juga tetapan. KB tetapan kenaikan titik didih molal, KF tetapan penurunan titik beku molal. Delta TB ya, kalau ditambah TB pelarut sama dengan TB larutan. Nih, TF larutan, TF pelarut dikurangi delta TF. Tuh, bisa kalian lihat gambar yang tadi. Nah, ini delta TF penurunan adalah titik beku pelarut C aksen dikurangi titik beku larutan, itu delta TF. Titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Sedangkan kenaikan titik didih delta TB, titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Ini rumusnya sudah. Molalitas sudah diberikan rumusnya pada minggu kemarin. Kemudian KF dan KB ini bisa lihat di tabel. Sekarang contoh soalnya. Nah, ini contoh proses pembekuan pelarut dan larutan. Ini adalah larutan urea 1 molal, sedangkan sebelah kanannya adalah air. Nah, kalau dibekukan, ini pembekuannya menggunakan potongan-potongan es batu dicampur dengan garam. Nah, apakah titik bekunya urea, larutan urea sudah ditambah air, dengan titik bekunya air hanya 1 senyawa air. Kalau ini 2 senyawa air tambah urea namanya larutan, dengan ini namanya pelarut. Kita lihat titik bekunya, ini titik bekunya lebih rendah urea atau air. Nah, coba dilihat larutan urea 1 molal, ini ada termometer, titik bekunya untuk urea adalah
Di sini lihat min 1,8, sedangkan air ini min 1. Berarti titik beku urea lebih kecil dibandingkan dengan titik beku air. Ini lebih kecil dibandingkan dengan air. Menunjukkan adanya penurunan titik beku antara pelarut sama larutan. Ini pelarutnya air, sedangkan sebelah kiri air sudah ditambah dengan urea, titik bekunya turun. Itu yang dinamakan penurunan titik beku. Contoh soal, hitunglah titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 68,4 gram gula, ini MR-nya 342, dalam 500 gram air. Jika tetapan titik beku air 0,52 dan tetapan titik didih airnya 1,85. Ini KB air, tetapan titik didih. Ini KF air, tetapan titik beku. Yang diminta untuk dihitung adalah titik didih dan titik beku larutan. Rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Molalitasnya dihitung terlebih dulu. Ini 6 mol per kilogram. 68,4 dibagi 342 dibagi 0,5 kilogram. Hasilnya 0,4 molal. 0,4 delta TB-nya kali 0,52 hasilnya 0,208. Ini selisihnya, selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Selisihnya 0,208. Titik didih larutannya ini adalah 100 ini dari gambar. Nah, dari 100 naik 0,208, maka titik didih larutannya adalah 100 ditambah 0,208, hasilnya adalah 100,208 derajat Celcius. Sedangkan titik beku selisihnya delta TF, rumusnya M kali KF, M-nya 0,4 kali 1,85 hasilnya 0,74. Ini selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan, selisihnya 0,704. Nah, ini selisihnya 0,74. Nah, yang ditanyakan ini R aksen titik beku larutan, berarti kan turun. Nah, ini selisihnya. Ini titik beku larutannya berapa? Maka titik beku larutannya 0 dikurangi 0,74. Hasilnya adalah min 0,74. Ini kurang tanda negatif. Min 0,74 derajat Celcius. Demikian pembelajaran kali ini mengenai delta TB dan delta TF. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.